warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Alhamdulillahirrahmanirrahim bil khair. Baik, mana kita kelas? Ya, silakan disiapkan dan dipimpin doa. Stand up please. Say greeting to our teacher. Good morning, sir. Kelas silakan menyiapkan. Anak sekalian silakan duduk dengan tenang, dengan nyaman, dengan rapi. Hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita ya. Saya ingin mengajak anakku sekalian untuk mengamati lingkungan sekitar terkait dengan tumbuhan. Tapi tetap di tempatnya ya. Mungkin bisa menengok ke kanan, ke kiri ya, sekitar mungkin 30 detik. Silakan. Sudah ya? Apa yang kalian lihat? Ya. Jadi tumbuhan apa saja yang kalian lihat? Apa lagi? Ya, baik, anakku sekalian. Apa lagi? Buah dan? Masya Allah, kompak sekali ya. Baik, anakku sekalian. Hari ini ya kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Oke, silakan diperhatikan slide di atas. Pada pertemuan yang pertama ini, yang pertama adalah anak sekalian diharapkan mampu mengidentifikasi struktur dan fungsi akar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, struktur dan fungsi batang. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi struktur dan fungsi daun. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi modifikasi struktur dan fungsi pada organ penyusun tumbuhan. Inilah kemudian yang menjadi tujuan kita pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini berlangsung? Kita ada pendekatan saintifik, anak sekalian juga. Kemudian metode yang kita pakai hari ini adalah metode eksperimen dan diskusi. Model pembelajaran yang kita pakai adalah discovery learning. Adapun apa yang dinilai sih dari program atau pembelajaran kali ini? Yang pertama tentu sikap, ya. Sikap. Ini saya sudah membuat tentang jurnal penilaian sikapnya. Jadi dalam proses sebentar kajian dinilai sikapnya. Ya, kemudian ada pengetahuan. Di akhir pembelajaran kita, ini ada tes tertulis, ya. Tes tertulis, kemudian teknik penilaian yang terakhir adalah keterampilan. Kemudian ada juga di sini lembar pengamatan observasi. Baik, itu anakku sekalian. Saya akan menampilkan sebuah video terkait tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Untuk lebih memahaminya, kita akan membahas organ dan jaringan pada tumbuhan. Kita mulai dengan organ tumbuhan. Ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Baik, anak sekalian, saya telah menampilkan tadi video terkait pembelajaran kita hari ini. Di depan anak sekalian juga ada contoh dari beberapa jenis tanaman atau tumbuhan terkait pembelajaran kita pada hari ini. Ini apa ini? Kangkung. Ya, betul sekali, kangkung. Kemudian ini? Bayam. Oke. Bayam. Yang ini? Ubi. Oh, tahu kita akan ya. Jahe. Betul sekali. Ya, ini bisa dibuat secara box ya. Naina, ya silakan Naina. Mengapa kaktus Iya. tidak memiliki duri, justru Tidak memiliki apa? Daun, ya. Justru memiliki duri. Kenapa kaktus dia tidak memiliki daun? Dia juga ya, nggak ada daunnya. Justru dia memiliki duri. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, anakku sekalian ini harus menjawabnya sendiri, harus menimpal sendiri. Jadi dari pertanyaan tadi ada apakah antara organ penyusun tumbuhan yang satu dengan yang lain itu sama atau tidak. Kemudian mengapa kaktus justru tidak memiliki daun, justru memiliki duri. Nah, masalah-masalah inilah yang kalian harus cari.
cari apa jawaban atau apa solusi dari permasalahan yang tadi. Harus kalian temukan sendiri. Nah, setelah ini kalian kembali ke kelompoknya ya. Baik, kamu sekalian silakan kembali ke kelompok. Baik, anak sekalian sudah berada di kelompoknya ya. Silakan duduk dengan nyaman. Di tangan saya ini sudah ada bahan ajar bersama dengan LKPD. Saya akan membagikan tiap kelompok untuk menjadi bahan diskusi, bahan kolaborasi dalam pemecahan masalah, mencari solusi dari permasalahan. Untuk berikutnya kita akan diskusikan. Tiap kelompok ini akan saya bagikan ya. Baik, anak sekalian silakan dibuka, berdiskusi, berkolaborasi, mencari informasi, menggali informasi terkait permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan muncul dari proses tadi pengamatan, ya, pengamatan video, pengamatan slide, termasuk yang ada di depan anak sekalian. Ini juga ada beberapa bahan yang akan saya bagikan di setiap meja ya. Ya. Awas jangan sampai kotor. Iya, satu saja tumbuhan, kemudian nama organnya apa, fungsinya apa. Ya kayak depan ini. Baik, anak sekalian, diskusinya sudah selesai ya. Untuk kesempatan berikutnya, kita akan mengadakan diskusi. Jadi ada beberapa kelompok yang akan saya panggil, yang akan saya persilakan untuk menyampaikan hasil kolaborasinya, hasil diskusi kelompoknya, itu disampaikan ke teman-temannya. Untuk kesempatan pertama, kita berikan kesempatan kepada kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu dari kelompoknya. Saya Dian Hermisha dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Nama organ, akar. Fungsi dari akar adalah menambahkan tumbuhan pada tanah dan menyiram air serta mineral dalam tanah. Batang. Fungsi dari batang ialah menyokong bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun. Daun. Mengambil gas karbon dioksida yang digunakan monoksida yang digunakan sebagai sumber dalam fotosintesis, mengatur penguapan air dan pernapasan tumbuhan. Bunga. Fungsi dari bunga adalah sebagai alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Sekian presentasi dari kami. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk baik, anak sekalian, tibalah kita di kegiatan akhir atau penutup. Setelah proses pembelajaran mulai dari tahap pembukaan tadi hingga masuk inti kerjasama kolaborasi, menggali informasi, juga telah disaksikan tadi penampilan dari dua kelompok presentasi. Mungkin saya minta ada dari satu kelompok untuk bisa menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Baik, mungkin raise hand. Oke, terima kasih. Dari kelompok 3 ya. Ya, perkenalkan namanya, dari kelompok berapa dan apa yang akan dilakukan. Suaranya bisa lebih besar ya. Perkenalkan, saya Sarjana Madi dari kelompok 3 akan membacakan kesimpulan. Akar berbentuk serabut dan tunggal, biasanya berada di dalam tanah, berfungsi untuk menambahkan tumbuhan dalam tanah, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Batang berada di atas tanah, keras dan ditumbuhi daun-daun, bisa bercabang dan tidak bercabang, berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun. Daun berwarna hijau, berbentuk pita
Pada jenis tumbuhan tertentu ada yang mengalami modifikasi organ, baik akar, batang, maupun duri. Modifikasi struktur juga akan mengubah fungsi organ tersebut. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk ya, telah menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, ini ada soal formatif untuk sebagai bahan refleksi dari hasil kegiatan kita selama kurang lebih 2 jam ini. Setiap orang saya bagikan dikerjakan mungkin sekitar 5 menit ya, sekitar 5 menit, kemudian dikumpul kembali. Berapa orang yang gimana? Terkait pembelajaran kita pada hari ini. Perhatiannya ke depan dulu semua. Berapa? 1, oke, cukup. 2, 3, oke. Perhatiannya ke depan semua. Baik, anakku sekalian, hari ini kita sudah selesai di pembelajaran pertemuan pertama untuk struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Untuk memperlancar kegiatan kita hari Rabu depan ya, untuk pertemuan berikutnya, anakku sekalian, silahkan dibaca ya, dibaca di asramanya, di tempat-tempat yang memungkinkan untuk materi struktur dan fungsi jaringan khususnya pada akar. Insya Allah hari Rabu kita lanjutkan kembali materinya. Baik, alhamdulillah alamin, kita sudah sampai di tahap akhir. Cukup ya, oke. Baik, kelas silahkan disiapkan dan dibuat untuk menutup kita kegiatan pada hari ini. Thanks to our teacher. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa, sampai ketemu kembali hari Rabu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.